cek, cek, cek. You're the magnificent one. You're the lion and the lamb, the mighty one. You are the ancient of days, the firstborn from the dead. You are the morning star, the son of man. You are the Alpha and Omega, beginning and the end. You are holy, holy, holy. I wanna see for who you really are. I wanna see. You are holy. There's no one like you, Lord. No one else even comes close. You stand alone, majestic, awesome, radiant in holiness. You're worthy, Jesus.
Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabnya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Oh, Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Oh, Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangannya di berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kita masih ada di tempat ini. Sungguh kebaikan Tuhan, sungguh anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, amin. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah seperti Tuhan, Allah yang tidak pernah sedetik pun membiarkan hidup kita, amin. Mari persiapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, untuk kesempatan, untuk anugerah yang masih Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kami Tuhan. Tetapi itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan mesti anugerahkan kepada kami Tuhan. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami membawa hati kami mempersembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu yang layak diagungkan. Nama-Mu yang layak diagungkan Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk Tuhan. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus.
untuk menyembahmu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan. Kedamaian terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dengan iman katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Katakan dengan korban pujian. Korban puji, Kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Berhiaslah kudus. Katakan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Mari naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Sujud di altar. Katakan keinginan, keinginan Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus, Yesus, ku sembah kami sembah Kau. Engkau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan kami hanya satu Tuhan. Keinginan dalam hidupku Katakan hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk keinginan dalam hidupku
Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari terus naikkan syukurku kepada Tuhan. Mari sembah Dia, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tiada Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Bless the Lord, praise the Lord. Holy Spirit, keinginan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau begitu baik Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sungguh Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan Tuhan. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, perlahan kita bangkit berdiri. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari katakan pujian ini. Cari wajah, temukan kasih-Mu.
yang terluka. Sungguh indah Kau, oh pengarah perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berjemaat Tuhan katakan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan. Kau sumber, Kau tempat penghibur bagi setiap hati. Dengan imanmu katakan, sungguh indah Kau. Yes Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan orang yang membutuhkan. Sekali lagi kita katakan, oh sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau. Kau tempat penghiburan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan. Dengan iman dikatakan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, sumber kekuatan Tuhan. Yeay. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami yang lemah telah dikuatkan karena Kau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang sungguh nyata dalam ibadah kami Tuhan. Sungguh kami meyakini bahwa Engkau Tuhan ada di tempat ini. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak, kami bersuka cita. Yang siap bersorak bagi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, sungguh kebaikan Tuhan terlalu besar bagi hidup kita.
yang terselami. Amin. Besarkan aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Katakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selalu. Bapak ibu saudara siap? Ayo sama-sama katakan, hey! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, yeah. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan, oh, betapa kasih setiamu Tuhan. Dengan iman katakan, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Oh, oh, mari kita serukan Yesus Tuhanku. Haleluya. Terlalu besar bagi Tuhan kebaikan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh bersalam katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Sungguh ajaib Tuhan kita. Kita mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab Dia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Oh. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Yes, kau mengabadiku. Katakan, senang jiwa dan pengharapan.
kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Sama-sama katakan, anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Katakan, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku terima surga-Mu. Sama-sama katakan, setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Katakan, setiap manusia perlu penolong yang sanggup sembunyi dosa kita. Katakan, Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu
baru. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu layak aku. Anugerah-Mu ubahkanku. Anugerah-Mu berkatiku. Anugerah-Mu layakkanku surga-Mu. Sekali lagi dengan lembut kita katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu memelukku. Anugerah-Mu pulihkanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku. Anugerah-Mu ubahkanku. Anugerah-Mu berkatiku. Anugerah-Mu layakkanku. Dimasukkanku. Sekali lagi katakan, oh anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, karena anugerah-Mu Engkau memberkati kami. Karena anugerah-Mu Engkau melayakkan kami. Karena anugerah-Mu Engkau melepaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau menyentuh kehidupan kami semuanya. Tidak ada satupun yang terlewatkan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya itu tetap sama ada di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Layakkan kami, berkati hati dan pikiran kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, termaterai dalam hidup ini, sehingga itu menjadi buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami semuanya. Tidak ada satupun Engkau tidak menguasai pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Setiap yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ya mungkin hampir rata-rata di sini mengenal saya. Ya, kebetulan
gembala di tempat ini adalah saudara dari ibu saya, ya. Dan saya dipercayakan pada siang hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita akan melihat di dalam Injil, yaitu Efesus pasal yang keempat. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang keempat, yang sudah mendapatkan, katakan amin. Amin, ya. Kita lihat pada ayat yang terakhir. Efesus pasal 4, ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-32. Yang berkata demikian. Untuk menghormati firman Tuhan, tidak ada salahnya mungkin saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dalam kitab Efesus pasal 4 ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus agar hati dan pikirannya tidak dilingkupi dengan hal-hal yang jahat. Ya. Mengingatkan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus supaya pikiran dan hatinya tidak dilingkupi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa Rasul Paulus menyatakan ini kepada sidang jemaat yang ada di Efesus? Kita tahu bahwa dalam sidang jemaat itu ada beberapa keluarga-keluarga di situ. Jadi terbentuk satu sidang jemaat. Nah, keluarga-keluarga ini terbentuk lagi, maka itu menjadi masyarakat, menjadi satu kelompok. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada, supaya hati dan pikirannya itu tetap fokus kepada Tuhan. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan ini kepada sidang jemaat? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-31, ayat yang ke-31 dari pasal 4 ini, dia katakan begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sidang jemaat yang ada di Efesus ini dilingkupi dengan kepahitan, dilingkupi dengan kegeraman, dilingkupi dengan fitnah, dilingkupi dengan pertikaian. Nah, kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan bahwa kepahitan itu adalah suatu kekuatan yang merusak relasi, ya, terutama itu menghancurkan diri sendiri. Itu kepahitan. Jadi kalau ada kepahitan di dalam kehidupan kita, itu akan merusak diri sendiri. Nah,
inilah yang disampaikan Rasul Paulus supaya jangan ada kepahitan. Jangan ada kegeraman. Kegeraman itu orang kelihatan geram gini. Itu marah. Marah sekali. Biasa kalau kirim WA, kalau dia marah ada tanda kayak geram merah ya. Nah itu, seperti itu kegeraman. Itu marah sekali. Nah, di situ dia katakan jangan ada pertikaian. Karena jemaat yang ada di sana selalu bertikai. Kenapa dia bertikai? Tentu ada perselisihan. Ada perbedaan. Nah, sering ini yang terjadi pertikaian adalah kelompok masyarakat. Ya, antara satu kampung dengan kampung yang lain. Karena ada perbedaan. Ada juga pertikaian terjadi antara keluarga. Kenapa? Karena tidak sama pandangannya. Berbeda pandangannya. Berbeda maksudnya. Sehingga itu terjadi. Dia juga katakan di sini bahwa fitnah. Ada fitnah di sana. Fitnah dengan hoax itu beda tipis. Kalau fitnah itu menjelekkan orang. Kalau hoax itu memberitakan kebohongan. Nah itu. Nah ini yang terjadi di dalam jemaat di Efesus. Maka Rasul Paulus mengingatkan itu di dalam ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dia katakan bahwa hendaklah kamu itu penuh dengan kasih mesra. Yang bagaimana yang dikatakan kasih mesra? Ya, kasih mesra itu perasaan yang sangat kasih. Perasaan yang kasih yang berlebihan. Itu namanya kasih mesra. Nah, dan dia lanjutkan lagi. Dia katakan dan saling mengampuni. Yang mana dikatakan saling mengampuni? Apakah ketika orang bersalah kepada kita, dia datang, oh iya saya sudah maafkan, saya sudah ampuni kamu. Tetapi masih menyimpan di hati. Itu tidak mengampuni namanya. Tidak memaafkan namanya. Saling mengampuni yang dimaksud di sini adalah melepaskan. Ya, melepaskan, membebaskan ya orang itu dari dosa dan pelanggarannya. Jadi totalitas jangan ada yang disimpan-simpan. Mengapa? Karena itu kehendak Tuhan. Mari kita lihat. Saya minta Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-7. Ibrani 10 ayat yang ke-7. Ya, dia katakan begini. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan gulungan kitab ada tertulis tentang aku tentang Ibrani pasal 10. Ya. 17 maksud saya, minta maaf. Bukan 7, 17. Ibrani pasal 17. Ibrani 10 ayat yang ke-17. Iya, dia katakan gini. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itu yang namanya mengampuni totalitas. Karena Tuhan mengampuni kita dari dosa kita, dari kesalahan kita, itu tidak ada yang disimpan. Dia tidak mengingat-ingat lagi.
Ada firman mengatakan, sejauh timur Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaranku. Dia sudah melemparkannya sampai sejauh timur. Dia sudah membuangnya sampai ke dalam tubir laut yang dalam. Allah tidak mengingat pelanggaran kita, dosa kita. Nah, itulah yang disampaikan kepada jemaat yang ada. Nah, di dalam keluarga sering seperti itu. Saya berbicara dalam konteks keluarga secara global. Mungkin ada yang terjadi bahwa ada secara keluarga, per keluarga itu bisa saja terjadi. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pengampunan itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Pengampunan itu tidak bisa dihitung. Seberapa kali dia bersalah kepada saya. Seberapa kali dia berdosa kepada saya. Dan seberapa kali itu juga dia mengampuni dan memaafkan. Itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa diukur. Ya, kemudian juga dia itu tidak bisa tidak ada celah, tidak ada ruang untuk ada jarak. Untuk bahwa kalau jaraknya misalnya dia ada di Surabaya, sudahlah. Kan dia tidak tahu bahwa saya sudah mengampuni ini. Tidak ada jarak seperti itu. Tidak ada ruang seperti itu. Dan tidak ada waktu. Setiap saat, setiap waktu harus ada pengampunan di dalam kehidupan kita. Memang jujur sebagai manusia kita enak menyatakan itu. Bahwa saya memaafkan kamu, saya mengampuni kamu. Tetapi aplikasinya sulit sekali. Kenapa? Karena kita masih mengingat-ingat. Masih menerawang bahwa mengingat kembali. Kalau ku ingat-ingat itu apa yang dia buat sama saya. Luar biasa. Tetapi Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengingat-ingat itu. Karena dia katakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu. Aku sudah melemparkannya sampai sejauh timur dan membuangnya ke dalam tubir laut yang dalam. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita di atas kayu salib Golgota. Dia sudah menebus kita. Oleh sebab itu dia tidak mengingat-ingat lagi apa yang dia sudah buat. Dan Tuhan tidak menuntut kepada kita supaya kita membalas segala kebaikannya dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Ya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membalas kasih Tuhan. Kita datang beribadah mengingat segala kebaikan Tuhan. Dia tidak paksa kita. Dia memberikan kita kebebasan. Agar supaya hidup kita ini bisa memilih. Nah, di dalam setiap pergumulan, dalam keluarga, ya, setiap keluarga itu memiliki beban, masalah, ya, masalah tersendiri. Tetapi yang penting kita ini adalah perlu diingat bahwa dalam masalah itu kita perlu ada saling terbuka. Ya, ini penting sekali, saling terbuka dan saling menerima, saling mengampuni. Untuk masuk ke dalam saling menerima, saling mengampuni, saling terbuka tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri.
Tidak bisa dengan pengalaman kita sendiri. Seringkali kita di dalam hidup ini selalu mengatakan, pengalamanku dulu begini. Saya dulu itu begini, pengalamanku sudah biasa. Mengandalkan pengalaman itu tidak cukup. Hanya satu-satunya yang kita dapat percaya di dalam memberikan kekuatan kepada kita, yaitu ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Melalui kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bertahan untuk menjalani kehidupan kita ini. Di dalam setiap persoalan yang ada. Mengapa penting sekali itu pengampunan? Pengampunan di dalam keluarga. Baik saudara bersaudara, adik kakak, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak, istri kepada suami, suami kepada istri. Mengapa penting sekali pengampunan itu di dalam kehidupan kita? Karena pengampunan itu penting untuk kesehatan emosional kita. Ini harus kita coba. Kalau tidak ada pengampunan, emosi terus. Itu bisa mengganggu kita punya jiwa. Nah, itu juga untuk apa? Untuk ketahanan jiwa kita. Coba kalau marah-marah terus. Karena orang bilang Pak emosian. Nah, kalau misalnya dibilang koro itu ada waktunya. Mungkin ada karena sesuatu hal yang tidak orang, istilahnya orang Makassar bilang koroang ya. Nah, koro-koroang. Itu ada masanya. Tentu ada aksi dan reaksi. Tetapi tidak menjadikan bahwa itu juga dibenarkan. Artinya mengurangi itu bahkan menghilangi itu penting. Karena pengampunan ini itu juga menjadi salah satu obat kita di dalam hal kesehatan emosional kita. Ketahanan jiwa kita. Ya. Dan juga di dalam spiritualitas kita, di dalam kita berhubungan kepada yang kuasa. Tuhan bilang, bila engkau datang kepadaku, bereskan semua dulu, ampuni segala salah dan dosa kamu kepada orang lain. Sana minta ampun sana. Baru kamu datang kepadaku. Aku juga akan mengampuni engkau. Nah, ini yang penting sekali kita tahu, ya. Jadi pengampunan itu tidak hanya sekedar bahwa saya sudah mengampuni engkau. Saya pokoknya tidak ada milah. Begitu ditemani, kenapa kau sudah ampuni? Iya. Terus dia datang, coba sama-sama. Sebentar Pideh, masih banyak alasannya. Itu namanya tidak mengampuni secara total. Ya, mengampuni itu mengampuni secara total. Artinya tidak ada lagi persoalan masalah antara dia dan kita. Ini namanya pengampunan. Kasih mesra, saling mengampuni. Jadi tidak hanya kita, kedua belah pihak harus ada totalitas pengampunan. Tidak bisa katakan diam saja. Saya tidak, karena dia masih ada anunya. Tidak ada kata, tidak ada syarat untuk menjadikan satu alasan untuk tidak mengatakan. Tuhan mengatakan di dalam Ibrani bahwa aku tidak mengingat dosa-dosamu dan pelanggaranmu. Berarti totalitas Tuhan sudah mengampuni kita.
sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang punya kekurangan, sebagai manusia yang berdosa ini. Tanpa pengampunan, di dalam keluarga kita, di dalam setiap kehidupan kita, baik pribadi maupun di dalam keluarga, kita bisa sakit. Ingat, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tanpa pengampunan dalam keluarga itu kita akan bisa sakit. Sakit apa? Banyak sakitnya. Kalau dia tidak melepaskan pengampunan itu, maka dia akan bisa sakit jiwa, batinnya luka. Ini. Karena kepahitan dengan itu menghasilkan batin yang luka. Kalau batin luka, itu sulit sekali bagaimana caranya mau mengobati. Kalau hatinya luka, mungkin masih bisa mau. Nah kalau batin ini yang luka, saya tidak tahu. Hanya satu-satunya yang bisa menjawab dan menjadi jalan keluar adalah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita. Itu yang menjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengampuni. Kita terlepas, terbebas dari hal-hal yang mungkin membuat kita tidak berdaya. Nah, pengampunan ini juga itu adalah sebagai pelindung jiwa. Nah, dia pelindung jiwa, jadi kita melepaskan pengampunan itu jiwa yang tadi sudah merasa ya kelihatan ini sakit, ya sudah terobati. Jadi dia melindungi yang sakit. Karena dia sudah membebaskan, ya, tidak ada ikatan lagi. Nah itu. Dia juga dikatakan sebagai pembersih jiwa. Jadi tidak hanya dia melindungi, dia membersihkan jiwa-jiwa yang remuk hatinya. Jiwa-jiwa yang mempunyai persoalan masalah di dalam kehidupan. Dan dia juga bisa dikatakan adalah pembebasan hati kita. Dia membebaskan segala persoalan yang ada. Itu adalah pengampunan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya di dalam hidup ketika kita mengampuni. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang ada, yaitu Yakub dan Esau. Ini ada dua bersaudara. Ya, anak dari Ishak. Ishak kawin dengan Ribka, kemudian keluarlah dua orang anak ini. Yang pertama adalah Esau, yang kedua adalah Yakub. Nah, di dalam kehidupan, kalau kita melihat, membaca di dalam, atau mari kita baca dalam Kejadian. Ya, Kejadian Kejadian 33, di situ perikopnya, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Nah, saya baca di ayat yang pertama, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkanlah nyala sebagian daripada anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak
perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai dekat kakak-kakaknya itu. Sampai kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, serta lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapatkan kasih Tuanku. Ini satu cerita antara Yakub dan Esau. Yakub ini sudah merasa bersalah kepada Esau. Kenapa? Ya, Yakub itu mempunyai karakter, ada karakternya sedikit penipu, ya. Yakub itu kayak serakah sedikit juga ya. Ya. Seperti itulah Yakub. Yakub juga itu adalah orangnya yang ambisius. Ya. Yakub tahu apa yang menjadi kesalahan terhadap Esau. Dia tahu bahwa dulu Yakub pernah menipu ayahnya. Waktu saat dia mau diberkati, dia katakan, apakah engkau ada anakku Esau? Dia bilang, iya Bapak, saya Esau. Coba lihat. Ya. Ditanya lagi, kok anakku Esau itu kan badannya berbulu. Ya. Dia, ternyata ini Yakub, dia pakai bajunya kakaknya. Bajunya kakaknya yang ada bulunya. Sehingga waktu diraba dengan bapaknya, wah iya ya, ini Esau anakku. Tapi suaranya, kenapa suaranya Yakub? Nah ini, seperti itulah. Nah dari kesalahan, dari pelanggaran yang Yakub ini melihat bahwa banyak salah pelanggaran yang dia lakukan terhadap kakaknya. Oleh sebab itu, keinginan Yakub bagaimana dia mau diampuni oleh kakaknya. Ada kerinduan Yakub. Sehingga apa yang dia harus dilakukan oleh Yakub? Yakub ketika dia mau diampuni oleh kakaknya, yang pertama ya dia lakukan, yaitu kita mundur di pasal 32, kita lihat ayat yang 3, kita mulai baca. Saya bacakan, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai seorang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapatkan kasih-Mu. Artinya apa?
Yakub menyesali kesalahannya. Yakub menyesali kesalahannya. Itu yang dilakukan Yakub. Sehingga Yakub sujud di hadapan Esau. Membuktikan, menandakan bahwa saya ini salah. Dia katakan, kalau saya bawa dengan kebiasaan kita hari-hari, Yakub, Esau, saya ini salah. Saya minta maaf. Seperti itu. Jadi Yakub menyesali kesalahannya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yakub supaya dia diampuni oleh kakaknya? Kita lihat pasal yang ke-32 ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan segala kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Artinya apa? Dari ayat 9 hingga ayat yang ke-12 yang kita baca, itu Daud berdoa kepada Tuhan. Meminta kekuatan, meminta pertolongan Tuhan. Meminta intervensi Tuhan hadir di tengah-tengah mereka berdua. Biar Tuhan yang mengubah hati daripada Esau. Daud berdoa. Dia tidak lari kepada yang lain. Dia tidak lari dengan pengalamannya. Dia tidak lari dengan kehebatan pengetahuannya. Dia tidak lari dengan kekayaannya. Dia tidak lari dengan segala keberadaannya, apapun itu. Tapi dia sujud menyembah kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan kekuatan. Karena dia berpikir bahwa Allah adalah satu-satunya jalan keluar untuk masalahnya. Seperti itulah Yakub. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yakub? Kita lihat ayat selanjutnya. Pasal 32 ayat yang ke-13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambil jala dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, dan 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Ayub menyadari bahwa kesalahan, kekurangan yang pernah dilakukan oleh kakak itu adalah jalan yang dia tempuh, yaitu Yakub rela berkorban, ya, untuk mempersembahkan hartanya. Ya, di sini dikatakan ada 200 ya, lembu betina dan 20 jantan. Nah, inilah dia rela untuk mempersembahkan kepada kakaknya.
supaya kakaknya menerima itu dengan penuh kasih. Supaya kakaknya merasa, ini adalah pengorbanan adik saya. Saya maafkan dia. Nah, itu dengan kata lain bahwa Yakub bertobat dari dirinya yang tadi itu sifatnya dari penipu, serakah, ambisius. Menjadi orang yang dermawan. Dalam hidup Yakub, seringkali orang mengatakan bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Dalam arti kata, tidak hanya dengan kata-kata bahwa saya minta maaf, tetapi dibuat lagi, dilakukan lagi. Nah, inilah Esau melihat itu bahwa tidak ada satupun tanda-tanda bahwa Yakub ini akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan Esau menerima Yakub. Yakub meminta maaf kepada Esau. Kalau kita baca di Kejadian 33 pasal 33 ayat 3, di situ dia katakan Yakub minta maaf kepada Esau. Nah, itu yang yang dilakukan oleh Yakub. Nah, sekarang bagaimana sikap tindakan Esau? Jadi tadi yang meminta maaf, yang bersalah kepada orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang kebalikannya. Apa tindakan Esau terhadap Yakub? Ya, apa yang dilakukan Esau kepada Yakub? Esau tidak mengingat lagi masa lalunya. Dia sudah buang semua. Dia sudah lepaskan semua, bebaskan semua dari kehidupannya. Sehingga tadi pembacaan kita di pasal 33, atau mari kita baca, dia katakan begini. Di saya baca ayat yang keempat saja langsung, pasal 33. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia. Didekapnya itu dipeluk erat. Itu dekapan. Dipeluk erat. Beda dengan dipeluk. Dipeluk itu biasa ya begini-gini ya. Nah, seperti itu biasa kita lakukan. Tapi ini didekapnya, dipeluk erat. Seolah-olah dia tidak bisa melepaskan lagi adiknya. Dia tidak mau lepaskan lagi adiknya. Dia bertangis-tangisan di sana. Kita baca di sini. Dipeluk, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan. Nah, bagaimana ketika orang baru bertemu, sudah sekian lama berjumpa dengan kakak. Nah, disitulah terjadi dekapan Esau kepada Yakub adiknya. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Esau? Esau itu dia menerima Yakub dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwa raganya. Ya. Tidak ada lagi hambatan di dalam hidupnya. Dia menerima apa adanya. Apa yang sudah terjadi, sudahlah. Dia memulai hidup yang baru. Esau menginginkan kehidupan kedua adik kakak ini. Untuk memulai hidup yang baru. Tidak mengingat-ingat lagi kesalahan Yakub. Tidak mengingat-ingat pelanggaran Yakub. Semuanya
dilepaskannya. Sehingga Yakub itu dipeluknya oleh Esau, didekapnya oleh Esau, ya. Jadi dekapan itu membuktikan adalah suasana yang mencerahkan kehangatan di dalam kehidupan kita. Itulah bukti nyata bahwa kasih sayang begitu erat, yang begitu hangat yang dia rasakan. Sehingga Esau mendekap adiknya. Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Tindakan Esau ini membuka mata Yakub lebar-lebar. Yakub melihat luar biasa. Ini juga bisa terjadi karena apa? Karena ada intervensi Tuhan kepada kedua anak. Ada doa yang dipanjatkan oleh Yakub kepada Tuhan. Sehingga seluruh kesalahan, seluruh pelanggaran Yakub itu diampuni oleh Esau. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita, tentunya kita tidak punya kasih. Kasih yang sejati, kasih yang murni, yang tidak punya syarat. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupan. Dia mencurahkan rohnya, Roh Kudus dalam hidup kita untuk menguatkan kita agar kita bisa melakukan apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga Roh Kudus bekerja dan bekerja terus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bisa bekerja kalau ada penyerahan diri. Allah adalah satu-satunya penolong kita. Allah adalah satu-satunya pengharapan kita. Di dalam kehidupan kita, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah yang kita hadapi. Sekalipun demikian, kita tetap percaya bahwa ada satu penolong. Allah satu-satunya sumber kekuatan kita. Allah satu-satunya sumber pengharapan kita. Allah yang memberkati kita. Allah yang mengampuni kita. Allah juga yang memulihkan saudara dan saya. Ini yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, kita harus waspada dengan kondisi yang sekarang. Masalah demi masalah di zaman-zaman akhir ini tentunya tidak membuat kita bisa bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya datang kepada Tuhan karena Dia adalah satu-satunya penolong kita. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang pada siang hari ini. Saya mengundang pemain musik. Singers. Kita nyanyikan satu pujian. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
dari awal kita nyanyikan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaran. Tuhan Haleluya. sandaranku, Amin. dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, Amin. Haleluya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang Kita bangkit berdiri. andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar pujian ini singernya nyanyikan dengan perlahan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau mengintrospeksi diri kita. Sampai sejauh mana kehidupan ini layak di hadapan Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita ada di dalam kategori yang belum mengampuni, ataukah sudah mengampuni? Sampai sejauh mana saudara dan saya mengampuni? Apakah itu totalitas atau setengah-setengah? Siang hari ini ada sumber kekuatan, ada sumber pengharapan. Dialah Allah satu-satunya yang sanggup menolong saya dan saudara. Satu-satunya yang Haleluya, haleluya. andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang Amin. Haleluya. satu-satunya yang ku Angkat kedua belah tanganmu, tanda engkau berpengharapan kepada Tuhan. Tanda engkau mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Engkaulah penyembuh kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang memulihkan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber kesembuhan bagi kami. Engkau sumber pemulih kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memulihkan kehidupan kami, untuk memberkati kami. Karena Engkaulah Allah kami, pengharapan kami, kekuatan kami. Terima kasih banyak. Materaikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami mampu melakukan kehendak Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membebaskan kami, melepaskan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat. Berikan kami kekuatan melalui kekuatan kuat kuasa Roh Kudus melingkupi kehidupan kami, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Engkau bekerja terus di dalam setiap kehidupan umat. Biar Engkau beracara di dalam kehidupan umat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman adalah kekuatan kami di dalam hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah diberkati melalui firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan, amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Namun sebelum itu, sekali lagi mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati setiap hati kami Bapa. Terima kasih, kami berdoa sekali lagi untuk hamba-Mu Bapa. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kami telah diberkati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih karena Kau Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh
mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan, saya persilakan kepada multimedia untuk menampilkannya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itulah pengumuman untuk ibadah kita sepekan. Saya mempersilakan kepada Pastor untuk memberikan pengumuman tambahan. Shalom. Yang pertama-tama kita mengucapkan terima kasih ya buat Pak Surya Dharma yang sudah memberitakan kebenaran firman pagi hari ini. Dan saya yakin kita semua diberkati, amin. Yang diberkati lambaikan tanganmu, oh haleluya, semuanya angkat tangan, puji Tuhan. Nah yang pertama saya ingin memberitahukan sedikit bahwa kita ada KKR. Jadi untuk minggu ini pengumuman yang tadi kita agak sedikit kesampingkan bahwa nanti kita akan ada KKR tanggal 16. Nah saya minta tolong kepada jemaat untuk hadir di KKR-nya maupun seminarnya. Nah seminar ini bertema tentang laki-laki dan perempuan. Kenapa saya mengambil tema laki-laki dan perempuan? Karena begini, tema besar GBI untuk bulan ini itu mengenai keluarga. Keluarga itu kan terdirinya laki-laki dan perempuan, gak mungkin tengah-tengah, ya kan? Kalau tengah-tengah kita tumbang tangan sekarang juga kan gitu. Jadi kemungkinan besar, jadi kita mengambil tema laki-laki untuk dapat saling memahami. Nah Ibu Rita nanti yang mengajar untuk seminar adalah seorang pengajar Alkitab dari pengajar bahasa Ibrani. Jadi memang expertnya di situ. Bapak Ibu kalau mau lihat dia seminar, boleh lihat buka YouTube-nya, ketik Rita Wahyu, nanti kelihatan dia muncul tuh. Nah kita mendatangkan beliau ini karena memang dari kita ini beliau nanti adalah saudara besan dari Pak Surya Dharma. Jadi kita gampang undangnya gitu. Dan puji Tuhan beliau berkenan gitu. Jadi kalau Bu Rita ini sekarang lagi menimba S3 di STF Jeffrey. Jadi bukan dia tanpa pendidikan, dia pendidikannya tinggi. Jadi saya harapkan jemaat Tuhan di tempat ini pagi hari Jumat jam 9.30 hadir semuanya. Untuk apa kita dengar seminar? Cuman 1,5 jam. Yang di kantornya mungkin bisa izin sebentar gitu ya. Kalau misalkan ada kepentingan, saya saja cuti nanti hari itu. Mungkin hari Jumat saya akan minta cuti. Gitu. Jadi supaya kita bisa sama-sama di sini, kita menikmati apa yang nanti Ibu Rita katakan sama-sama mengenai laki-laki dan perempuan, belajar bersama-sama. Lalu kemudian malamnya kita ada ibadah KKR. Nah ibadah KKR ini terbuka untuk umum ya. Jadi kenapa kok videonya Dev kok generasi muda karena nyontek punya Yesua kemarin. Saya kirim minta tolong buatkan yang begini, ternyata copy paste dari itu. Jadi agak sedikit, tapi enggak apa-apa, saya mau rubah lagi nggak bisa karena sudah dikirimkan ya, sudah sama manajernya. Jadi malamnya kita akan di sini, target kita 250 orang. Kita akan memberkati kota kita dengan puji dan penyembahan. Makanya saya mohon juga kepada jemaat kita hadir sama-sama. Bukan acara anak muda ini, acara untuk umum, terbuka untuk umum.
Perkara nanti yang datang anak muda banyak ya memang karena si Dev ini memang undivided worship. Kalau buka nanti di YouTube undivided worship, nah dia yang menyanyi seringkali. Nah seperti itu. Itu yang berikutnya. Lalu kemudian puji Tuhan untuk dana kita yang terkumpul sampai dengan saat ini itu sudah sampai di 11 yang sudah masuk ya. Itu sampai di 11.025.000. Ya, beri tepuk tangan dong. Kita butuh dana kan cuma 15-an. Jadi sampai detik ini yang sudah masuk 11.025.000 dan janji iman 2 juta belum masuk. Jadi kalau sudah masuk sudah 13 juta. Nah, dari target kita hanya sekitar 15 juta untuk acara kita nanti ini. Nah, kita akan biayai juga sebagian nanti dari kas gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita memberi buat gereja, memberi persepuluhan, di gereja ini kita semua terbuka. Bapak Ibu boleh lihat nanti mampir ke depan, ada papan di situ, pengeluaran keluar masuk. Jadi di sini Ibu Gembala tidak memegang persepuluhan, saya pun tidak memegang persepuluhan. Jadi persepuluhan sudah ada timnya sendiri yang mengelola. Kita akan pakai semuanya dari dan untuk kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Gitu. Dan saya yakin dengan pengelolaan yang terbuka, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Permasalahannya kita sekarang siap atau tidak, kan begitu. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ibadah raya 1 itu selalu di angka 70-80 naik. Ya, sebelumnya kita di angka 50-60, sekarang sudah 70-80. Di sore lebih banyak lagi, sekitar 80 orang, 70 orang sekali ibadah. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tambahkan kita jiwa-jiwa. Nah sekarang memang kita harus akui ada banyak daerah yang perlu kita upgrade. Makanya saya senang tadi malam, anak-anak muda kalau kumpul di sini kerjanya ngapain? Doa. Jadi kalau malam-malam itu doa, pujian dan penyembahan. Nah memang satu hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan khotbah, cuma saya mau bagikan gini. Waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau apa lagi di gereja ini supaya gereja ini terus bertumbuh. Tuhan titip satu gini, doamu kurang. Roh doa saya akan berikan buat jemaat di tempat ini. Maksudnya ngerti maksud saya? Nah kita harus mengerti kalau pelayanan kita di depan mimbar, dimanapun kita berada, bahkan sebagai jemaat pun kalau kita mau dahsyat, mari engkau hidupkan kembali waktu-waktu doamu. Ngerti maksud saya? Kalau kita punya waktu-waktu doa pribadi sama Tuhan, pada saat kita menyembah, pada saat kita memuji Tuhan, itu akan keluar. Berbeda sekali dengan orang yang gak pernah doa. Makanya saya mau dorong ke jemaat semua, ayo kita kembali hidupkan semangat doa kita. Karena itu yang Tuhan mau dari kita di tempat ini. Kalau kita bisa hidupkan itu, saya enggak 500 jiwa target kita tahun ini, itu bisa tercapai. Kalau kita berani hidupkan roh doa kita. Semangat doa kita hidupkan kembali di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau pengelolaan kita sudah kelola dengan, pengelolaan keuangan kita sudah kelola dengan baik, tinggal kita sekarang. Mari kita semangat doa kita bangkitkan lagi. Mungkin Pak saya nggak bisa kalau ikut doa korporat seperti di gereja seperti saat ini. Enggak apa-apa, di rumah. Saya nggak minta waktu, Tuhan nggak minta waktu banyak-banyak. Saat engkau bangun pagi, jangan lihat handphonemu dulu. Mari engkau baca Alkitab, engkau penyembahan sebentar 5 menit, memuji Tuhan sebentar. Dan kau doakan untuk orang-orang sekelilingmu, doakan untuk gerejamu, doakan untuk pemimpinmu. Nah Tuhan pasti akan kirimkan. Itu artinya kita sudah siap. Perhatikan saya selalu bilang, Tuhan akan kirimkan kita jiwa-jiwa saat kita siap. Dan kita bisa kelola dengan baik. Termasuk nanti bulan depan, saya sudah bilang, kita akan kelola baik-baik sekolah minggu. Karena sekolah minggu selama ini saya sendiri yang turun langsung. Bulan depan kita akan ada anak STF Jeffrey yang akan mulai PKL di tempat ini. Selama 6 bulan. Dan mereka saya minta untuk ngurusin anak sekolah minggu. Karena mereka dari Holistic Kids Department. Jadi mereka akan ini. Dan kita nanti akan bangunkan infrastruktur sendiri khusus untuk sekolah minggu. Jadi sekolah minggu Bapak Ibu sekalian dapat dengan tenang beribadah di atas. Anak-anak sekolah minggu pun akan dengan tenang dilayani di bawah. Premium pelayanannya pokoknya kita kasih buat Tuhan. Amin. Nah saya yakin kalau misalkan kita bisa kelola ini dengan baik, sekolah minggu kelola dengan baik, Tuhan pasti akan kirimkan jiwa-jiwa lebih banyak. Gitu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi ke KKR, bagi yang mau menabur, masih terbuka sampai saat ini. Silakan nanti hubungi maminya Dev atau saya. Nah kita akan nanti laporan terakhir saya akan jabarkan lagi, saya akan pampang di bawah, pengemasukan dan pengeluaran dan seluruh dana yang kita butuhkan. Begitu. Nah itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya kemudian, sekolah minggu sudah kita akan rapikan, nanti bulan 7 kita akan mulai betul-betul konsentrasi sekolah minggu. Lalu kemudian saya mau menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian. Gedung gereja ini kita sudah demikian rupa, sudah sedemikian nyaman. Tetapi kita perlu merawatnya bersama-sama, yang setuju katakan amin. Makanya saya mohon dengan sangat, mau ibadah pagi, sore saya akan mengatakan hal yang sama bahwa pada saat kita selesai ibadah coba kita lihat sampahnya kiri kanan. Kita ambil, di luar ada tempat sampah kita sama-sama buang, terutama kalau habis perjamuan. Ya, sudah ada diedarkan dari belakang itu. Tetapi ternyata masih banyak, karena banyak semut tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ke depan kita akan sama-sama merawat gereja ini. Hal yang simpel, kecil, dan saya yakin kita semua dapat melakukannya. Yang setuju katakan amin.
Nah, kita mencintai sama-sama gereja ini karena saya yakin begini, mungkin Anda pertama kali yang datang merasa sebagai tamu, tapi saya yakin pada saat engkau memutuskan kedua kalinya engkau akan menjadi keluarga di tempat ini. Amin. Ya. Nah, itu saya rasa pengumuman kita tambahan untuk minggu ini untuk tim Praise and Worship. Senin dan antara Rabu atau Kamis nanti akan latihan di tempat ini untuk KKR kita dan seminar kita. Sekali lagi saya himbau, ayo kita sama-sama di KKR kita mau betul-betul ikut terlibat. Ya, ikut terlibat, aktif terlibat, kita dengerin sama-sama. Ini ngundang beliau agak susah, kan begitu ya, karena beliau sendiri juga sibuk bekerja dan mengajar ke sana kemari. Begitu juga KKR, kita sama-sama, nanti KKR kita akan, kursinya kita akan tambah sekitar 200 orang. Gitu. Dan sengaja memang saya buat seperti itu supaya apa? Karena orang kadang nggak tahu ini gereja atau bukan kan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang nggak pernah masuk ini gereja atau kos-kosan kan gitu. Jadi kalau kita bikin acara di tempat ini, kita berdoa supaya barrier-barrier atau penghalang-penghalang, selaput-selaput penghalang yang Tuhan taruh nggak bisa lihat ini gereja atau orang nggak mau masuk di situ, kita dobrak supaya orang banyak ke tempat ini. Amin. Dan saat itu kita sudah siap, betul-betul siap menuai jiwa-jiwa yang setuju, katakan amin. Nah, itu pengumuman dari saya. Nanti kalau ada apa-apa, oh iya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau ikut fun sport kita kemarin olahraga ya, bulu tangkis, mau ikut, datang saja. Gitu ya, datang saja main. Nggak bawa raket, ada nanti raket kita sewakan. Nggak ada sepatu, coba aja sepatu pantofel pun boleh, nggak apa-apa, cuman lecet kaki ya. Gitu ya, datang saja nggak apa-apa, kita sama-sama olahraga. Karena ingat, kita maunya gereja yang menjadi gereja yang sehat. Sehat secara finansial, sehat secara spiritual atau pengajaran, sehat secara jasmani ya. Jadi sehat-sehat. Karena kenapa? Begini. Ini rekan saya Binardi ini sudah bergabung bersama kita di tempat ini. Dia ini Binardi, coba berdiri Binardi. Ini badannya geser gini bukan karena dia ini ya. Jadi dia ini menarik. Dia mengkorelasikan antara makanan yang tidak sehat dengan kondisi nanti badan kita. Jadi kalau kita kondisi badan gak sehat, kita lihat Alkitab itu bisa merem-merem gini-gini gitu loh. Jadi antara kesehatan jasmani dan kesehatan spiritual itu ada koneksi langsung. Ngerti ya? Silakan duduk Binardi. Nanti dia bisa menjabarkan, dia bilang, jadi bergabung sama kita, ini orang Batak juga Bu Ros. Siagian marganya. Gitu ya. Siapa tahu satu baru gitu ya. Gitu. Nah ini nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi kesehatan jasmani, spiritual dan kesehatan secara finansial gereja kita itu kita sangat tekankan. Supaya apa? Kalau gereja kita sehat, orang-orang di dalamnya sehat, sehat interaksi sosialnya. Saya yakin dan percaya, pertumbuhan itu hanya efek aja. Pertumbuhan menjadi besar, menjadi ini itu hanya efek aja. Kita nggak mau, saya itu nggak gincar mega church gitu. Cuman kalau Tuhan kepercayakan karena gereja kita sehat dan bertumbuh, saya akan ambil kesempatan itu. Amin. Dan saya yakin semua, kita mau semua di tempat ini menuai buat jiwa-jiwa. Amin. Oke, itu dari saya. Kita beri tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, itulah pengumuman untuk tambahan dari KSA. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya untuk semua bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap menerima Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
aku masih punya Tuhan. Terbukti saat ini Bapa, kami merasakan kehadiran Allah. Hadirat Allah menyelimuti kami. Terima kasih Bapa, kami merasakan sukacita damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merasakan Engkau mengiringi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami merasakan ada pertolongan yang luar biasa kami rasakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, amat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami merasakan Kau hadir melawati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang sebentar tidak sama di saat kami datang Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja damai, sukacita yang kami miliki Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersujud di kaki-Mu. Kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Bahkan Tuhan datang lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh menegur kami, mengajar kami untuk menjadi orang yang senantiasa melepaskan pengampunan daripada Allah. Kami tidak akan bisa bebas berkomunikasi yang baik dengan Tuhan jikalau kami menyimpan kesalahan orang lain, baik itu sebagai anak kami, orang tua kami, suami kami, bahkan saudara kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kami tidak akan layak Tuhan. Kami tidak bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mempunyai kerinduan kami untuk kami boleh bersekutu senantiasa dengan Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menjalin komunikasi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera menjadi bagian kami saat ini. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi lebih dan lebih lagi. Berikan pewahyuan akal hikmat yang daripada Allah. Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarganya. Tuhan memakai secara heran dan heran lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah mengambil pelayanan. Mulai dari penerima tamu, pemain musik, WL, singers, LCD, bahkan tamborin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau perhitungkan waktu dan tenaga yang mereka persembahkan kepadamu. Kami yakin dan percaya mereka hanya mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang hadir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan membawa semua, baik anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, oma-oma, opa-opa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai mereka untuk menjadi saluran berkat di mana saja mereka berada. Kami yakin dan percaya apapun kegiatan kami, apapun pekerjaan kami, baik kami sebagai pegawai negeri maupun kami wira swasta, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami, pemuda generasi kami. Kami bersatu hati saat ini Tuhan. Engkau gendong mereka Tuhan. Engkau raih mereka dengan kesuksesan. Berikan akal hikmat yang daripada Allah. Bahkan yang masih sekolah kuliah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai mereka. Biarkan mereka mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Roh-roh yang mengganggu mereka, merusak mereka. Kami ikatkan, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan buat pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sebagai orang tua, berikan kami kekuatan, kesanggupan, kesabaran yang ekstra Bapa, untuk kami boleh mendampingi anak-anak kami. Kami boleh menjadi berkat buat anak-anak kami. Terima
Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat Oma, Opa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai mereka dalam masa tuanya untuk boleh menjadi berkat. Berikan hati yang sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang ekstra buat Oma dan Opa-Opa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Khususnya kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini bersama keluarga anak cucu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau berikan kesehatan buat Ibu Gembala di tempat ini. Pakai Ibu Gembala dengan luar biasa. Engkau bertambah-tambahkan akal hikmat yang daripada Allah untuk boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat Mas Esra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanan pekerjaan sebagai penggerak dalam gereja ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan akal hikmat yang daripada Allah, kekuatan yang luar biasa, kesabaran yang panjang buat Mas Esra. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berikan bangsa dan negara ini dengan keamanan yang luar biasa. Tuhan memberkati TNI Polri yang menjaga bagi bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan akal hikmat yang luar biasa, berikan hati yang bijaksana, hati yang jujur sehingga bangsa dan negara ini aman. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden berserta jajarannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau lawati mereka, berikan kekuatan, kejujuran hati yang bijaksana Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini boleh dipimpin dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan, Kau memberkati keluarganya di mana saja. Kami bersatu hati saat ini Tuhan, buat tanggal 16 hari Jumat, seminar bahkan KKR kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersatu hati saat ini Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah utus ke tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengurapi. Berikan setiap perkataan bahkan materi yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang hadir. Bahkan seluruh dana apapun, seluruh pelayan-pelayan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau cukupkan dana yang kami butuhkan. Terpujilah namamu Tuhan, khususnya buat pelayan-pelayan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Kau urapi mereka Tuhan, sehingga boleh mereka mempersembahkan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Berikan kerinduan bagi saudara-saudara kami yang jauh, yang boleh hadir di tempat ini untuk merasakan kebaikan Tuhan. Berkat-berkat yang daripada Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat kota provinsi ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Adakan hujan pertobatan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Engkau memberkati Bapak Gubernur beserta jajarannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati mereka, karena mereka adalah pakai sebagai alat untuk, oh Tuhan, kesejahteraan kota Makassar ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk menjadi pengantin-pengantin Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Doa Bapa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa Lamanya, haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan mengawali perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di sejenak.
Puji nama Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan kembali selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Dan kami menyampaikan jika belum ada tempat yang menetap untuk beribadah, kami mengajak kembali untuk sama-sama kita beribadah kembali untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terselami besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selalu. Ku puji kau selalu. Hey! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Kita satu sini. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.